Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Teman-teman, seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran atau pembahasan yang akan kita bahas, terlebih dahulu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Teman-teman, tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang zakat. Apakah zakat itu? Zakat adalah termasuk dari beberapa rukun Islam. Zakat adalah perkara yang termasuk dalam rukun Islam. Salah satu zakat adalah zakat fitrah. Hukumnya fardu ain. Ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada semua orang Islam yang merdeka serta cukup mencapai 1 nisab. Teman-teman, salah satu zakat tadi adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib dikeluarkan di bulan Ramadan atau 1 tahun sekali di bulan Ramadan dengan batas waktu terakhir, yaitu kapan batas waktu terakhirnya mengeluarkan zakat fitrah. Batas waktu terakhir mengeluarkan zakat fitrah yaitu sebelum dimulainya sholat Idul Fitri. Sekarang siapa saja yang mendapatkan zakat atau siapa saja yang berhak untuk mendapatkan atau menerima zakat fitrah? Teman-teman, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Orang yang berhak mendapatkan atau menerima zakat fitrah itu disebut dengan mustahiq, orang yang berhak menerima zakat fitrah. Siapa sajakah mereka? Teman-teman, golongan yang pertama yang berhak mendapatkan zakat fitrah yaitu yang pertama adalah orang fakir, golongan dari orang-orang fakir. Siapakah orang-orang fakir itu? Orang-orang fakir itu adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai harta, dan mereka tidak cukup untuk kehidupan mereka karena mereka tidak mempunyai harta dan pekerjaan. Itulah yang dinamakan dengan fakir. Orang yang tidak mempunyai harta ataupun pekerjaan.
mereka yang berhak menerima zakat fitrah. Teman-teman, golongan kedua yang berhak menerima zakat fitrah adalah orang miskin. Siapakah orang miskin itu? Orang miskin adalah orang yang punya usaha, punya pekerjaan, punya rumah, tapi pekerjaan tersebut itu tidak cukup untuk kehidupan mereka. Itulah orang miskin. Ya punya harta, tapi itu tidak mencukupi untuk kehidupan mereka. Itulah orang miskin. Maka mereka mendapatkan atau berhak menerima zakat fitrah. Teman-teman, golongan yang berhak menerima zakat fitrah yang nomor 3 yaitu amil. Siapakah amil itu? Amil adalah orang yang sebagai pengurus zakat, seperti orang yang membagikan zakat. Pokoknya orang yang mengurusi zakat itu disebut amil. Maka amil itu berhak menerima zakat fitrah. Teman-teman, golongan yang berhak menerima zakat fitrah yang nomor 4 adalah mu'allaf. Siapakah mu'allaf itu? Mu'allaf adalah orang yang baru masuk agama Islam. Jadi jika ada orang dari agama apa itu yang baru masuk agama Islam, maka mereka dinamakan mu'alaf, dan para mu'alaf ini berhak menerima zakat. Teman-teman, golongan yang berhak menerima zakat fitrah yang nomor 5 yaitu budak. Budak adalah orang yang disuruh apapun harus mau. Itulah budak. Tapi zaman sekarang itu sudah tidak ada yang namanya perbudakan. Kalau dahulu ada yang namanya budak. Budak itu disuruh kemana saja harus mau, tapi tanpa dibayar. Mereka cuma diberi makan, minum, disuruh bekerja, tapi tanpa upah. Itulah budak. Dan budak itu berhak atas menerima zakat fitrah. Teman-teman, golongan yang berhak menerima zakat fitrah yang nomor 6 yaitu sabilillah. Siapakah itu sabilillah? Sabilillah adalah mereka orang-orang yang berjuang atau memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti ustadz, ustadzah, pendakwah, para santri, para kiai, para habaib. Pokoknya yang dinamakan dengan sabilillah itu adalah mereka yang berjuang untuk
agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, golongan yang berhak menerima zakat fitrah yang nomor 7 yaitu Ibnu Sabil. Siapakah Ibnu Sabil itu? Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan hartanya, mungkin untuk berjuang di agama Allah, atau mereka yang dinamakan dengan Ibnu Sabil adalah orang-orang yang kehabisan hartanya di tengah jalan dan mereka sudah tidak mempunyai harta lagi. Mereka berhak untuk menerima zakat fitrah. Sekali lagi, Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal ketika mereka ada di tengah jalan atau mereka dalam masa perantauan atau mereka yang sedang menjadi seorang musafir. Teman-teman, golongan yang terakhir atau golongan yang nomor 8 yang berhak menerima zakat fitrah yaitu ghorim. Siapakah golongan ghorim itu? Golongan ghorim adalah orang yang terlilit hutang. Mereka berhak menerima zakat fitrah. Ghorim adalah orang yang sangat-sangat membutuhkan karena mereka sangat bertumpuk-tumpuk hutangnya sampai mereka sulit untuk mengembalikan hutangnya. Jadi ghorim adalah orang yang terlilit oleh hutang, maka mereka berhak menerima zakat fitrah. Sekarang bagaimana permasalahannya jika orang kaya pada zaman sekarang yang mempunyai mobil kredit, rumah kredit, apakah kredit itu termasuk hutang? Maka orang-orang kaya tersebut itu masih dikenai untuk membayar zakat, tapi tidak berhak menerima zakat fitrah karena orang-orang kaya itu sudah kaya, tidak perlu untuk diberi zakat. Teman-teman, karena syarat-syarat ghorim atau orang yang memang terlilit hutang, itu hutangnya yang pertama harus limaslahati nafsihi, untuk kebaikannya sendiri. Itu yang pertama. Jadi mereka memang berhutang itu untuk diri mereka sendiri, untuk kebaikannya, mungkin untuk kehidupannya, untuk menafkahi anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendamaikan suatu suku atau suatu golongan adat, suku adat tertentu, karena suku tersebut mungkin membutuhkan uang, maka orang tersebut berhutang untuk mendamaikan suku tersebut.
Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ini yang perlu kita garis bawahi, untuk memenuhi kebutuhan pokok. Di luar itu, maka itu dinamakan pemborosan. Jadi orang kaya yang mempunyai kredit mobil, kredit rumah, mereka itu dinamakan dengan pemborosan, dan mereka tetap wajib membayar atau mengeluarkan zakat fitrah, dan mereka bukan termasuk gharim. Teman-teman, cukup sekian dulu ya dari pembahasan kita hari ini. Semoga kita tetap diberikan iman yang kokoh oleh Allah SWT, dan kita diberi pemahaman oleh Allah SWT. Bagi teman-teman yang belum paham, nanti bisa bertanya di kolom komentar. Dan kita adalah manusia biasa yang punya kesalahan. Maka dari itu, jika saya dari tutur kata atau perbuatan ada kesalahan yang tidak berkenan di hati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.